Halo semua, kali ini Kak Lucy akan membawakan sebuah dongeng baru. Judulnya Charles yang Agung dan Ular. Yuk kita dengarkan dongengnya bersama-sama. Raja Charles yang Agung adalah raja bangsa Scotland. Ia mencintai negerinya dan sering berjalan-jalan berkeliling melihat keadaan rakyatnya. Ia sering membuka tenda di tepi sungai Limat. Banyak warga kerajaannya yang datang ke tendanya untuk menceritakan masalah mereka. Terkadang Raja Charles terpaksa menjadi hakim juga. Ia harus sabar mendengarkan keluhan rakyatnya dan berusaha memecahkan setiap masalah yang ada di rakyatnya dengan adil. Ia harus memutuskan mana yang salah dan mana yang benar. Ia juga harus menolong warga kerajaan yang tidak mendapatkan keadilan. Aku harus selalu tahu kalau ada wargaku yang tidak mendapat keadilan. Begitu pikir Raja Charles pada suatu hari. Maka ia memerintahkan untuk memasang pilar di depan istananya. Di pilar itu digantung sebuah lonceng. Raja Charles lalu membuat pengumuman. Siapa saja yang menderita karena perbuatan orang lain, silahkan menarik bel itu. Selama raja ada di dalam istana, maka keadilan akan diberikan padanya. Suatu hari, Raja Charles sedang duduk di ruang tamu istana bersama para bangsawannya, sahabat-sahabatnya. Ketika itu ia mendengar kleng, kleng. Loncengnya berdentang pelan. Ia langsung mengirim pelayan untuk mencari tahu siapa yang sedang mencari keadilan. Namun pelayannya kembali dan mengatakan, "Tuanku, aku tidak melihat apapun." Tapi lonceng itu berbunyi lagi. Kleng, kleng, berbunyi lagi. Setiap kali disuruh, pelayan itu kembali dengan laporan yang sama. Raja Charles menegur pelayannya karena mengira ia tidak teliti memeriksa di sekeliling lonceng. Di dalam hati, Raja Charles juga bertanya-tanya sendiri. Siapa ya orang misterius yang membunyikan lonceng yang tidak terlihat oleh si pelayan? Raja Charles akhirnya datang sendiri ke pilar itu dan memeriksa dengan teliti. Ternyata ada seekor ular kecil tergantung di tali lonceng. Ular ini tampak gelisah melihat ke arah Raja Charles yang agung. Betapa terkejutnya sang raja melihat ular itu. Ia langsung membiarkan ular kecil itu turun ke tanah, merayap dan
pergi ke rerumputan. Ular kecil itu terus menoleh ke belakang, seakan ingin mengajak Raja Charles agar mengikutinya. Mata ular itu tampak cemas. Sepertinya ular kecil ini butuh keadilan, gumam Raja Charles. Karena kau tinggal di kerajaanku, kau pun warga yang perlu mendapat keadilan. Begitu kata raja. Ia langsung mengeluarkan pedangnya dari jubah. Ia langsung menyandang pedang di atas bahunya, lalu mengikuti ular itu. Ular ini merayap di depan raja, lalu keluar ke halaman istana. Raja Charles dengan sabar mengikuti si ular merayap menuruni bukit. Akhirnya mereka tiba di danau tempat sarang ular itu berada. Sekarang misteri ular kecil itu mulai terlihat. Raja Charles melihat seekor kodok dengan perut gendut duduk di sarang ular kecil itu. Astaga, kodok itu duduk di atas telur-telur ular kecil itu. Betapa mulia ular kecil ini. Dia tidak membunuh kodok walau bisa. Ia hanya ingin mengusir kodok itu tanpa menghancurkan telur-telurnya. Umam Raja Charles. Sang raja kini mengerti mengapa ular kecil itu meminta bantuannya. Raja Charles langsung menggerakkan pedangnya untuk mengusir kodok itu. Kuok, 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 kuok. Seketika itu, kodok itu pergi melompat. Raja Charles langsung memerintahkan pengawalnya untuk hati-hati memindahkan sarang ular kecil itu ke tempat yang lebih aman. Dengan demikian, telur-telur itu tidak diganggu lagi. Beberapa waktu berlalu. Telur-telur si ular itu pun menetas satu persatu. Anak-anak ular keluar dengan sehat. Si ular kecil terharu karena memiliki raja yang telah memberinya keadilan. Suatu hari, Raja Charles duduk di teras di meja kecil. Di sebelahnya tergeletak gelas minuman yang tertutup. Ketika ia merasa haus, tangannya terulur untuk mengambil gelas itu. Akan tetapi, tiba-tiba muncul kepala ular kecil di sebelah gelas. Ternyata itu si ular kecil yang dulu. Ular itu mendorong tutup gelas sehingga gelasnya terbuka. Raja Charles menoleh mencari sumber suara bunyi itu. Tutup gelas yang jatuh ke meja. Ia terkejut ketika melihat si ular kecil sedang menjatuhkan sebutir permata berkilau
di dalam gelas minumnya. Raja Charles sangat kagum melihat keindahan permata itu. Apa yang dia lakukan? Dia langsung memasangkan permata itu di liontin kalung emas dan memberikannya kepada istrinya. Sang permaisuri bisa merasakan kekuatan dan kebahagiaan yang terpancar dari batu permata itu. Kalung permata itu terus dipakai oleh sang permaisuri di sepanjang hidupnya. Nah, begitu dongeng kali ini. Apa ya pesannya? Pesannya, kita harus adil kepada semua makhluk di dunia. Tidak cuma sesama teman, orang tua, dan kerabat, tapi juga hewan-hewan ciptaan Tuhan. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam.